Kita harus menjaga jarak pemirsa karena memang LVT-7 yang ditumpangi oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut bersama juga dengan tamu VVIP lainnya. Baik, ini saat ini sudah akan mengarah turun ke tepi pantai dan juga mengarah ke tengah laut, tepat di mana pagar bambu sepanjang 30,16 tersebut ini membentang begitu ya. Nanti dari titik terdekat ini akan dilakukan proses pembongkaran. Apa kemudian ini teknis yang akan digunakan kita akan lihat. Kita nanti juga akan turut mengikuti pergerakan dari proses pembongkaran pagar laut ini. Baik, Anda bisa lihat ya kendaraan LVT-7 yang dikendarai oleh para menteri, Menteri KKP, Menteri ATR, BPN, kemudian juga Kepala Staf TNI Angkatan Laut ini sudah melaju ke titik di mana pagar laut membentang pemirsa dan akan dilakukan proses pembongkaran secara keseluruhan pada hari ini. Tapi jangan banyak-banyak ya, jumlahnya hanya 8. Siap. Kami saat ini berhasil menaiki perahu karet milik marinir pemirsa. Tadi kami juga sudah melakukan sejumlah koordinasi untuk bisa menyusul ke titik lokasi mendekat ke pagar bambu pemirsa. Yang seperti yang Anda lihat tadi ya, sudah ada 2 LVT yang kemudian ini berisikan sejumlah pejabat seperti Kepala Staf TNI Angkatan Laut, kemudian juga Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri ATR, BPN, dan pejabat lainnya, disertai perahu nelayan lainnya yang seperti yang Anda lihat tadi cukup banyak begitu jumlahnya untuk melakukan pembongkaran. Sekali lagi, kali ini pembongkaran secara langsung yang telah disepakati bahwa pagar laut terbuat dari bambu sepanjang 30,16 km ini akan dibongkar atas kesepakatan antara TNI Angkatan Laut dan juga pemerintah. Karena memang sudah diketahui bahwa keberadaan pagar laut tersebut adalah ilegal. Kita akan lihat kemudian seperti apa prosesnya, karena lagi-lagi kami menginformasikan ini adalah kali kedua kami hadir secara langsung untuk melihat seperti apa kemudian ini pagar tersebut diupayakan secara sekuat tenaga untuk dibongkar pemirsa. Kita akan temukan faktanya. Sudah dekat sekali dengan kami saat ini. Kami akan coba untuk menepi. Saat ini sedang diupayakan untuk dilakukan penarikan. Apakah kemudian hari ini dilakukan dengan cara yang sama atau mungkin akan ada teknik lainnya yang kemudian ini digunakan? Terus yuk! Tarik satu! Upaya yang kuat sekali dilakukan oleh para anggota marinir ini bersama-sama lebih dari 5 orang, bahkan nyaris 10 orang menarik satu bambu pemirsa. Setelah beberapa bambu berhasil untuk dicabut ya, upaya masih terus dilakukan sekalipun bisa Anda lihat ini cuacanya gerimis. Proses dari pencabutan masih terus dilakukan, tidak hanya oleh perahu karet yang saya tumpangi, tetapi juga semua stakeholder dan juga nelayan ya, terus melakukan upaya ini. Sudah satu yang terbawa oleh tali yang tadi diikatkan, pemirsa. Anda bisa bayangkan, coba bang, tarik bang. Lebih dalam daripada yang nongol ke atas. Lebih dalam daripada yang kelihatan ya bang ya? Wah. Wih, dalam sekali. Dalam sekali pemirsa, Anda bisa lihat 4 meter yang kemudian ini tadi tertancap dan saat ini berhasil ditarik, dilepas dari yang 5 meter ya. Sementara yang terlihat dari permukaan hanya kurang lebih 1 meter. Kita akan coba untuk mencari titik lain ya tentunya ya.
karena memang cukup luas sekali. Anda bisa bayangkan 30,16 ini tidak bisa memakan waktu yang sedikit memang. Tapi saya akan coba tanya bersama dengan salah satu anggota marinir TNI Angkatan Laut di sini. Izin Bang, saya mau tanya untuk kegiatan hari ini, pembongkaran dari pagar bambu ya, ini sudah seperti apa kesulitan yang kemudian dialami? Karena ini bambunya yang tadi dijelaskan 5 meter menancap di bawah, 1 meter yang di atas permukaan laut. Jadi ditarik menggunakan PK ini sangat sulit sekali. Oke, dengan kekuatan mesin Kekuatan mesin 60 PK hanya mampu mencabut satu-satu. Jadi yang bisa mencabut langsung banyak itu kapal-kapal nelayan dan kapal besar. Jadi kita hanya mencabut satu-satu. Setelah cuaca ini kan nampaknya tidak memungkinkan ya Bang untuk dilanjutkan. Arahannya setelah ini seperti apa Bang? Kemungkinan kita menunggu perintah dari satuan atas karena ini cuaca sudah mendung. Apabila perintahnya nanti kembali, kita akan kembali. Apabila perintahnya lanjutkan, menunggu cuaca cerah, kita akan lanjutkan. Mungkin ada target dari pimpinan mungkin seperti apa? Targetnya hari ini perintah dalam tamal 10 km kita harus cabut. Kita akan laksanakan. Oke, baik. Semoga dilancarkan ya Bang setelah cuaca ini membaik begitu kita bisa lanjutkan. Terima kasih sekali lagi Bang. Selamat bertugas. Ya. Izin Bang. Maju. Kita harus terus melakukan pergantian perahu karet ini karena memang saat ini perahu karet yang saya tumpangi ini akan mengantarkan saya menuju ke tepi kembali ke daratan begitu sebelum pada akhirnya nanti perahu karet ini ditugaskan untuk kembali melakukan pembongkaran dari pagar laut. Pak Sakti, izin Tiara dari Fakta TV One. Izin Pak, dengan adanya pembongkaran pagar laut ini, mohon maaf mengganggu waktunya, dengan adanya pembongkaran pagar laut ini, apakah sudah ditemukan mungkin dari hasil investigasi sementara? Yang ngomong duluan kan Kesatuan Nelayan Pantura itu udah kita panggil. Udah nanti kan kita kejar terus kan. Ini yang akan yang mengaku memasang berarti ya? Terus kalau kita kejar terus kan lama-lama kan akan ketemu. Baik, tapi untuk hasil dari investigasi dua orang tersebut seperti apa, Pak Menteri? Dia bilangnya itu Ya berbagai macam, tapi kan kita belum bisa simpulkan. Alibinya mungkin mohon izin. Belum bisa kita simpulkan secara face lah nanti karena repot kalau misalnya kita nuduh. Tapi yang pasti dari Kementerian ATR kan sudah menyampaikan ada kafling. Nah, pasti ada hubungannya di situ. Apakah bisa dikatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan ini kecolongan Pak Menteri? Karena memang ini dari tahun 2024 bulan Agustus. Enggak kecolongan. Karena kenapa? Karena di sini kan banyak sekali penangkaran kerang. Ya, jadi bambu itu memang bisa digunakan untuk penangkaran kerang. Pada waktu dipasang itu kan satu-satu kan, kita pikir kan itu penangkaran kerang. Tapi setelah dalam perjalanannya kok jadi masif. Mohon izin saya mewakili publik untuk menanyakan banyak kemudian ini nama-nama perusahaan Pak Menteri yang kemudian ini diduga terlibat, salah satunya ada PIK di sana dan lain sebagainya. Apakah ini bisa dikonfirmasi juga? ATR kan sudah mengatakan perusahaan ini kafling dan itu sampai ke level batas. Nah dari situ pasti ada kaitannya kan. Nah kita akan tanya juga. Oke baik, terima kasih banyak Pak Menteri. Itu tadi sedikit keterangan yang bisa kami gali ya dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, pemirsa, yang menyebutkan bahwa ini masih terus berproses dan ia membantah bahwa kecolongan terhadap kasus pemasangan pagar laut ini. Kita akan coba tanya Menteri ATR BPN. misi, maaf Mbak ya. Oke. Baik, izin Pak, mohon maaf mungkin saya Tiara dari Fakta TV One. Pak, kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian ini terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang terdapat di laut, ini informasi yang bisa dibagikan seperti apa Pak Menteri? Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Iya. Saya nggak mengulang-ulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian ATR BPN kah dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, Baik. 22 dan 23. Ya kan?
kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya dan terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Tapi kan yang dipermasalahkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang kemudian menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi kan sudah saya fokus? sampaikan, Mbak. Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Baik. Kan udah saya jelaskan semua tadi. Mohon izin hasil sementara. Terima kasih. Hasil sementaranya mungkin Pak Menteri sebelum Baru dipanggil hari ini, Mbak. Baik. Masa hari ini lagi proses pemanggilan kita bisa minta hasil. Yang namanya proses pemeriksaan itu ya nggak bisa kita sampaikan prosesnya, hasil prosesnya. Tunggu hasilnya. Baik Pak Menteri, terima kasih banyak. Kita harapkan semoga pemerintah bisa secara terbuka begitu ya. Sehat selalu Pak Menteri. Kami saat ini ingin kembali ke Desa Kronjo, pemirsa. Ini adalah kali kedua kami datang ke Kronjo. Sebelumnya kami turut meninjau pagar laut yang ada di sana. Dan hari ini informasinya para nelayan akan bersama-sama bergotong royong untuk melakukan pembongkaran pagar laut yang diketahui di area sana ini sepanjang 30,16 km. Kita akan temukan faktanya. Bergerak menuju ke titik lokasi pemirsa, dan sekali lagi tentunya kita harus mengutamakan keamanan menggunakan life jacket ya. Kami saat ini sudah sampai di laut yang berada di sekitaran Desa Kronjo, pemirsa, dan lihat pagar bambu masih terpasang, sekalipun ada beberapa yang sudah terlepas sebenarnya karena memang aktivitas ini sudah memasuki hari kelima. Panjang bambu yang kemudian tertancap di dasar ini cukup panjang sehingga sangat sulit dan berat tentunya kalau ditarik secara manual. Anda bisa lihat ini kebetulan kondisi airnya surut begitu ya. Jadi terlihat sekali ketika air turun ini ada batas berapa tinggi begitu ya. Pagar yang kemudian ini biasanya terkena air hingga masuk ke dasar. Ada dua perahu ya yang berada di sebelah perahu nelayan saya saat ini. Yang satu ini sedang akan melakukan pengikatan tali tambang dan kemudian akan ditarik seperti yang kemarin juga sama-sama kita lihat. Dan yang satunya pemirsa Anda lihat ini adalah bambu yang berhasil tercabut atau yang sudah dibongkar dari dasar laut. Ya, Anda bisa bayangkan, selain ditarik, tentunya pembongkaran ini dilakukan pembongkaran atau pencarikan secara manual. Dan inilah potret bahwa pihak yang bertanggung jawab lagi-lagi adalah harus negara yang melakukan ini. Ya. Izin Pak, izin Komandan. Iya. Saya ingin berbincang juga pemirsa dengan Dan Lanal ya, Kolonel Arif, berkaitan dengan seperti apa kemudian teknik yang digunakan pada hari ini. Misi ya, Pak. Saya saat ini sudah bersama dengan Dan Lanal Banten, pemirsa, Kolonel Arif.
Pak, terima kasih atas waktunya sekali lagi untuk kami dan melihat ini sudah hari kelima ya informasinya ya atau Kalau di Kronjo sendiri ini hari yang ketiga. oh ini hari ketiga. Kalau di Kronjo karena berbeda dengan yang di Tanjung Pasir. Kalau di Kronjo saja Pak Arief, ini sekitaran berapa jauh pagar laut ini membentang? Baik, kalau untuk di wilayah Kronjo sendiri, kalau kita melihat dari sini kurang lebih sampai dengan Pulau Cangkir itu antara 8 sampai 10 km. 8 ya? Ya, tetapi kita tidak di luarnya saja. Betul. Karena kita bisa lihat bahwa di sini ada lapisan-lapisan. Betul. Kalau kita gabungkan itu mungkin lebih dari jarak yang kita Lebih dari 8 km Betul itu sekali. tadi ya. Iya. Dan itu nanti apakah dari TNI juga yang kemudian harus satu persatu mengangkuti ya bambu-bambu yang sudah berhasil dicabut itu atau seperti apa Pak? Karena memang nampaknya sangat banyak ya Betul. yang harus dibereskan begitu. Betul sekali. Ya ini mungkin salah satu tantangan bagi kita juga, Iya. tapi kita tidak, mereka akan tetap semangat. Jadi seluruh bambu-bambu ini kami kembalikan lagi kepada nelayan. Jadi nelayan yang akan memanfaatkan seberapa banyak bambu yang bisa kita cabut baik dari menggunakan kapal nelayan maupun menggunakan unsurnya dari angkatan laut, kita serahkan semuanya kepada nelayan. Jadi dari sini pun nelayan tetap juga mendapatkan suatu keuntungan karena bambu-bambu itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingannya mereka seperti membuat kerambah dan sebagainya seperti itu. Terakhir Pak Arief, ini targetnya kalau mungkin dari pimpinan sendiri sampai berapa lama akan dilakukan pencabutan khususnya di wilayah Kronjo ya Pak ya? Ya, kita satu komando seperti yang disampaikan oleh Komandan Lantamal 3 kemarin pada hari Selasa, Selasa, ya. Ya, Selasa atau Rabu yang kemarin waktu ada Bapak Menteri bahwa targetnya kurang lebih 10 hari. Tapi itu kalau tidak ada kendala-kendala di lapangan. Tapi kan kita menyaksikan sendiri kan, karena cuaca sekarang sudah mulai bergelombang. Betul. Kemudian tidak semuanya nelayan di sini bisa melaksanakan pekerjaan sampai sore karena di samping mereka melaksanakan pencabutan di pagi hari, sebagian juga ada yang melaksanakan kegiatan mencari ikan. Ya, jadi TNI Angkatan Laut tidak bekerja sendirian begitu, Betul tapi sekali. dibantu oleh nelayan. Memang tidak mudah begitu pekerjaan ini Pak, Ya. karena juga membentang cukup jauh, Betul. 30,16 km ini juga bukan jarak yang dekat, tetapi tentunya kita optimistis ya Pak ya untuk menyelesaikan ini Tentu semua kita sesuai optimis dengan dan arahan dan juga target yang kemarin sudah disebutkan. Betul sekali. Terima kasih banyak Terima kasih, Mbak. Kolonel Arief telah memberikan bagaimana kemudian ini gambaran dari teknis yang akan digunakan untuk membongkar pagar laut yang kemudian berada di Tangerang ini. Kita akan temukan faktanya. Kemarin pada saat konferensi pers, Menteri ATR BPN Nusron Wahid ini sempat menyebutkan terdapat 263 setidaknya bidang tanah di area kawasan pagar laut yang kemudian ini memiliki sertifikat hak guna bangunan dan juga SHM ya, sertifikat hak milik. Nah, dua perusahaan yang kemudian ini dimaksud ini adalah PT Cahaya Inti Sentosa yang kemudian ini diketahui memiliki 20 bidang dan juga PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, di mana 17 bidang lainnya ini adalah memiliki sertifikat hak milik dan juga perorangan sebanyak 9 bidang. Kami tim Fakta pemirsa akan mencoba untuk menyusuri dua PT tersebut yang kemudian ini salah satunya diketahui di Jalan Kawasan 100 Blok C nomor 6 Tangerang. Data ini kami ketahui melalui data administrasi hukum umum atau AHU, dan saat ini kami tengah mengarah ke sana. Kalau berangkat dari Jakarta, ini perkiraan waktunya adalah kurang lebih 1,5 jam. Kita akan temukan faktanya. Itu B. Ini C. C3A. C nomor 6, 100 blok C nomor 6. C6B. Kiri. Oh, tempat gym ini. Oh, C yang satu bangunan, coba. Permisi. Mas, maaf saya Tiara dari TV One. Boleh izin masuk ya? Oke. Permisi ya, Mas. Ini kan saya lagi cari alamat PT Cahaya Inti Sentosa yang kemarin soal pagar laut. Nah, mengarahnya ke sini. Ini kawasan 100 Blok C nomor 6 betul ya? Iya benar sebenarnya. Sebelumnya pun sewa sebelah. Oh, sebelumnya sewa di sebelah. Ini kan udah tutup sebentar, soalnya mau pindah ini.
Oh gitu. Ini tempat gym punya Mas Tafi ya? Iya. Dengan siapa? Mas siapa? Bapak Ance panggilannya. Bapak Ance, oke. Tapi sempat dengar ya PT Cahaya Inti Sentosa ini? Aku datang ke sini tuh kosong ya. Kosong, jadi aku ngambil langsung 3 ruko gitu kan. Cuman akhir-akhir ini katanya masalah yang di sana itu katanya Pagar laut. pusatnya katanya di sini kan. Betul. Apa bukan? Nggak tahu saya. Iya. Banyak wartawan yang kesini sih bilang nggak ada, bilang aku kesini kosong nyewa. Tahun berapa itu mulai nyewanya? Saya udah ini jalan mau ke 2 tahun full ini. 2 tahun. Oh, jadi sempat rame yang datang juga ya ke sini ya. Oke. Bapak Ance, makasih banyak ya. Oke. Mohon maaf ganggu waktunya. Siap. Oke. Jadi saya sudah sempat mendatangi ya satu ruko. Ini alamat yang kemudian tertera di sini di data administrasi hukum umum. Ini PT Cahaya Inti Sentosa, pemirsa, ini berada di kawasan 100 Blok C nomor 6 Jalan Kampung Melayu Timur, Kabupaten Tangerang, Banten, dan betul memang terkonfirmasi bahwa inilah lokasi yang sesuai dengan apa yang kemudian saya temukan di AHO ini. Tapi informasinya memang sudah berubah ya, tempatnya menjadi tempat gym begitu, dan ini sudah dari 2 tahun yang lalu. Bahkan warga sekitar ataupun juga pemilik gym ini tidak mengetahui, tidak pernah mendengar sebelumnya bahwa ada PT sebelumnya yang menggunakan satu ruko Blok C nomor 6. Kan temukan faktanya. Saya saat ini sudah bersama dengan kuasa hukum dari PT Agung Sedayu Group, Mas Muanas Alaidit. Mas Muanas, terima kasih waktunya untuk fakta. Terima kasih, Mbak. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mas Muanas, kurang lebih 2 bulan belakangan, sekalipun sebenarnya isu ini adalah isu lama begitu ya, tetapi desas-desus berkaitan dengan keterlibatan PT Agung Sedayu dengan adanya pagar laut yang menggemparkan masyarakat ini sudah banyak dibahas begitu. Belakangan saya ketahui juga bahwa Mas Muanas ini mewakili PT Agung Sedayu memberikan statement dan juga klarifikasi membenarkan bahwa betul ada sertifikat hak guna yang kemudian ini dimiliki oleh Agung Sedayu di salah satu wilayah tersebut. Nah, ini pertimbangannya sehingga akhirnya baru bersuara saat ini seperti apa, Mas Muanas? Enggak, bukan baru bersuara. Jadi yang perlu kita sampaikan agar kemudian tidak disalahpahami oleh publik bahwa yang beredar selama ini kan cenderungnya adalah seolah-olah pagar laut ini sepanjang 30 km ini ada sertifikatnya. Okay. Dan itu kemudian seolah-olah adalah milik dari kita. Ya, padahal yang harus dipahami oleh publik bahwa yang dimiliki sertifikat dari anak-anak perusahaannya Agung Sedayu itu adalah hanya di satu kecamatan. Itu pun di satu desa, Kohot. Tidak ada sertifikat kepemilikan lainnya. Kemudian kita mencari dapat informasi juga dari mantan Bupati Tangerang, Bang Ahmed Zaki Iskandar. Dalam perjalanan itu dia dikirimi beberapa foto-foto oleh media, ternyata sudah ada pagar-pagar bambu itu. Kalau dilihat dari bentuknya ini sendiri kan menyerupai bagang ya sebenarnya ya. Saringan ikan yang kemudian ini sering juga berada di laut dan itu bisa dikatakan cukup berbeda dengan apa yang ada saat ini. Kalau kemudian misalnya kita melihat pernyataan dari Menteri KKP, kasus pagar laut ini kan tidak hanya terjadi di Laut Tangerang. Dia menemukan ada 196 kasus. Apa yang di sana dibuat juga ada hubungannya dengan PIK, kan itu tendensius. Gitu loh. Sementara sudah banyak fakta-fakta yang tadi sudah kita gambarkan, ada pengakuan nelayan, ada pengakuan dari mantan bupati 2 kali, kemudian ada portal-portal berita yang bisa kita dapat untuk mendapatkan informasi apakah itu berhubungan. Itu saya kira sudah cukup membantah gitu loh. Sekalipun yang di tahun 2014 tersebut ini belum tentu bisa dikatakan pagar laut yang sama ya? Ya kita nggak tahu. Oke, ya, itu artinya masih harus dibuktikan lagi iya, gitu ya? Kita nggak tahu. Oke, nah sertifikat yang kemudian dimiliki oleh PIK di Desa Kohot ini dari tahun berapa, Mas Muanas? Ya sertifikat hak milik kan di tahun 2023. Kita beli dari 2023. Ya. Mereka itu kan berdasarkan girik yang diperoleh pada tahun 1982. Kan sebagaimana pernyataannya Pak Menteri ATM. Ya kan? Nah selama proses ini kemudian berjalan sampai SHM tidak pernah dikatakan itu sebagai tanah muslim. Dalam persoalan di Laut Tangerang, SHGB yang terbit dan lahir itu adalah berkaitan dengan tanah tambak yang dulunya tuh terabrasi dan sekarang terendam. Tapi kan pada saat PIK membeli, dalam tanda kutip ya, pada saat itu dari rakyat, kalau saya boleh mengutip perkataan dari Mas Muanas, ini kan sudah tidak berupa lahan daratan begitu ya? Kita harus berpatok kepada Undang-Undang
peraturan pemerintah soal masalah tanah abrasi. Kan dokumennya ada, lahannya ada, ya kan? Kalau kemudian ini dikatakan sebagai tanah musnah, ya kan? Itu kan kita patok aja pakai peraturan perundang-undangan. Ada PP nomor 18 tahun 2021. Itu ada mekanismenya untuk menyatakan bahwa itu sebagai tanah musnah. Sampai kemudian dikeluarkan penetapan, kemudian dikasih kompensasi. Tapi kompensasi itu bukannya dari pemerintah, koreksi kalau Iya, salah, iya. Mas. Iya. Bukan berarti bisa diperjualbelikan atau ditransaksikan begitu, Mas. Lah persoalannya kan ini terbit SHM. Kan kita berpikirnya kalau memang ini ini adalah termasuk tanah musnah yang tidak bisa diperjualbelikan, mestinya BP tidak menerbitkan SHM dong. itu. Kan kita berikan ini sudah jadi SHM. Kemudian saat ini tentu saya yakin Mas Monas juga turut mengamati ya di media sudah dibongkar begitu pagar tersebut ini disebut ilegal, bahkan Anda menanggapi hal ini seperti apa, Mas Monas? Ya justru itu kewenangan pemerintah. Tapi kalau kemudian misalnya ada pihak-pihak tertentu yang menudingkan kepada kita juga berhak untuk menggunakan hak jawab kan gitu. Justru bagi kita dengan itu tidak dibongkar malah merugikan kita sehingga membentuk citra negatif kepada kita. Nah, kalau kemudian bisa ditanya bahwa apakah kita setuju bahwa pagar laut itu dibuat, ya kita selalu ikut dengan aturan pemerintah. Kami kemarin sempat meninjau juga Mas di daerah Kohot dan juga perairan sekitaran sana begitu ya, sudah mulai dibongkar. Boleh mungkin digambarkan berarti yang area milik Agung Sudayo Topik ini bukan di area di mana pagar-pagar tersebut berdiri? Enggak ada. Kita cuma di ujung aja, di Kohot. Di Kohot kan panjangnya pagar itu di 6 kecamatan. Ya kan? Ya, dari Kronjo sampai Teluk Naga. Ya kan? Kita itu cuma ada di Kronjo aja. Di satu desa itu pun di Kohot. Sertifikat yang disebutkan itu HGB, termasuk ada beberapa SHM. Nah di situ aja. Pada saat itu transaksi dilakukan ini untuk proyek apa, Mas Monas? Karena banyak juga yang mengatakan bahwa ini ada kaitannya dengan PSN dan lain sebagainya. Ya belanja lahan aja. Kita belanja lahan, datanya jelas, itu daratan. Nanti kita akan kemudian bisa digunakan untuk kegiatan pengerjaan seperti yang dilakukan di daratan, karena kita menganggap bahwa itu daratan. Spesifiknya mungkin sudah ada pembahasan pada saat itu, Mas, mungkin jalan tol atau dan lain sebagainya. Ada belum tahu kan, jalan tol juga lagi dibangun kan, kita menghabiskan biaya 23 triliun itu. Nah tapi selama ini kita nggak terlalu konsen ke situ kan, kita baru rame-rame aja, karena lahan kita ini kan masih banyak yang belum dikerjain, daratan aja kita belum beres. Oke, baik. Kemudian juga lebih dari 200 sertifikat itu tadi ya Mas ya, yang kemudian sudah disebutkan oleh Pak Menteri ATR BPN ini akan dibatalkan. Seberapa merugikan itu untuk PIK? Ya kalau merugikan jelas merugikan ya. Tapi saya kira yang paling penting poinnya adalah kita masih mengikuti perkembangan sampai dapat data tertulis apa yang kemudian menjadi alasan yuridis dan alasan prosedural cacat yuridis yang seperti disampaikan kan. Pernah menjadi pembahasan tidak bahwa area-area yang kemudian ini terdampak abrasi ini nantinya akan kemudian digunakan oleh PIK begitu ya untuk bekerjasama menjadi suatu proyek strategis nasional atau PSN itu? Enggak, kalau PSN itu kalau PSN itu saya kira adalah dua hal berbeda ya. Okay. PSN tanahnya punya pemerintah, sementara yang tadi HGB itu termasuk yang di daratan itu adalah tanah-tanah untuk proyek komersial PIK. Tidak hanya berbicara mengenai sanksi begitu yang nampaknya saat ini sedang akan diberlakukan oleh pemerintah, tidak hanya dibatalkan ternyata sertifikat ini, tapi akan ada sanksi administratif berupa denda 18 juta per hektar. Nah ini sudah terinfokah Mas Monas? Apapun keputusan pemerintah sepanjang saya kira bahwa itu sudah menjadi produk hukum, kita akan taat hukum gitu aja. Berarti akan kita ikutin aja. Menaati untuk membayar denda tersebut ya? Ya nggak gitu juga kan kita. Karena begini, dua PT tersebut, dua PT CIS kemudian juga IAM ini kan sudah tersebut oleh Pak Menteri begitu ya. Artinya gini, kita nggak berani melakukan spekulasi apapun karena semua yang kita lihat ini dari media. Kita harus menunggu surat resmi dari BPN. Apa sih yang kemudian menjadikan alasan pembatalan? Kita belum bisa berikan tanggapan soal itu sampai kita mendapatkan surat resmi dari BPN. Apa yang kemudian menjadi alasan pertimbangan pembatalan? Mas Monas, tadi kebetulan hari ini di hari yang sama kami juga sempat berkunjung ya ke PT CIS yang ada di Tangerang juga. Nah ini informasinya memang
tidak pernah ada di situ, bahkan kurang lebih 2 tahun terakhir ini sudah berganti tempat usaha begitu, tempat gym. Nah ini informasinya seperti apa? Nah saya nggak tahu persis ya, karena kita memang kalau mendengar informasi itu biasanya kita cek dulu masing-masing. Tapi kalau nanti soal keberadaan itu nanti mungkin saya bisa koordinasikan dengan pihak manajemen, nanti ada orang yang akan saya kirim lah untuk lokasi-lokasinya. Tapi Itu artinya aja. perpindahan mungkin kantor tersebut, Saya nggak Mas paham. Monas nggak ngerti, info ya? saya nggak urus itu. Jadi nanti ada pihak manajemen yang bisa memastikan bahwa keberadaan kantor itu saya kasih tahu. Baik, Mas Monas terima kasih banyak atas waktu dan juga penjelasannya. Sehat selalu. Kita temukan fakta selanjutnya. Ketika 2014 itu ternyata pagar-pagar itu sudah ada, tapi kita tidak fokus kepada pagar itu. Ya, di foto itu hanya menginformasikan saja sebetulnya teman wartawan yang mengirim foto-foto tersebut di 2014 menginformasikan kepada saya bahwa ternyata Bang, ketika kita jalan-jalan itu di pesisir pantai itu di belakang juga sudah banyak pagar-pagar bambu, ya. Dan diperkirakan kalau lihat dari fotonya sih antara Dadap sampai ke Teluk Naga, mungkin ke perbatasan Paku Haji. Di sebelah saya saat ini sudah ada Pak Khalid yang merupakan nelayan desa Singarajan, Serang. Pak Khalid, terima kasih atas waktunya sekali lagi untuk kami. Sekedar mengingatkan saja bahwa di minggu lalu kita sempat ketemu begitu ya dengan Pak Khalid juga. Pada saat itu kondisi pagar laut ini belum dibongkar begitu, dan ada keinginan yang kuat saya lihat di situ dari nelayan-nelayan diwakili oleh Pak Khalid juga untuk membongkar. Nah, kita ketahui Pak, pada hari Sabtu minggu lalu, kemudian dilanjutkan di hari Rabu pekan ini, sudah ada upaya pembongkaran. Nah, kemudian respon dari nelayan melihat beberapa unsur pihak melakukan pembongkaran ini seperti apa, Pak Khalid? Sebenarnya masih tetap saya apresiasi juga ya atas tindakan pengelola negara, pemerintah gitu kan. Walaupun ya kami awal-awal kan sebenarnya mah kan pertama itu TNI AL gitu kan, ya, turun TNI AL. Ya ngapain juga, orang ruangnya adalah KKP, kok KKP justru malah keberatan karena alasan misalnya ini untuk barang bukti segala macam gitu kan. Karena masih proses investigasi pada saat Proses itu. investigasi, saya pikir investigasi seperti apa, semuanya udah terang benderang gitu kan, semuanya udah terbuka, siapa pelakunya udah tahu. Saya pikir data-data juga ya udah kepegang gitu kan. Cuman kan kami sebagai nelayan di sini nggak hanya cukup hanya euforia ketika pagar dicabutin selesai. Pelakunya nih ya harus yang belum terungkap hingga hari ini ya Pak ya sebenarnya? Ya harus terungkap dong, masa nggak terungkap? Itu dia, sampai hari ini sudah ada setidaknya 2 PT yang kemudian ini disebutkan. Tetapi siapa yang kemudian ini bertanggung jawab atas kesalahan secara keseluruhan ini kan masih belum. Nah, kalau ngomong misalnya ini belum ditemukan, ya saya pikir rada ketawa sedikit lah gitu. Iya, nah maksudnya menurut Anda apa yang membuat pemerintah ya dalam hal ini membutuhkan waktu begitu untuk kemudian ini menginvestigasi lebih lanjut, sementara kalau dari keterangan Pak Khalid tadi dan juga teman-teman nelayan sudah tahu betul siapa sebenarnya pihak yang harus bertanggung jawab? Ya artinya kalau misalnya sesuatu yang sudah terang benderang gitu kan, yang semuanya sudah terungkap, si A si B-nya pelakunya, lalu kemudian diulur-ulur, ya maaf ini dugaan misalnya dibikin rumit lah, dibikin susah, seolah-olah belum ketemu segala macam. Saya pikir ini jangan-jangan artinya mereka bukan justru sedang menjalankan atau melakukan sesuatu hal yang serius untuk kebaikan rakyatnya di Indonesia, malah justru ini kadang-kadang bisa jadi sedang dimainkan oleh korporasi itu gitu. Cuman ini juga nggak boleh juga hanya dibatalkan ke wilayah Kohodnya aja, karena kami melihat ini bukan hanya desa Kohod doang, tapi juga beberapa desa yang mempunyai bantaran pantai yang ada di Tangerang sampai Kabupaten Serang itu terjadi seperti itu. Nah, kalau di daerah Serang bedanya belum dipagar-pagar gitu. Kalau Tangerang udah dipagar-pagar sehingga mencuat, ini menjadi isu besar gitu. Kemudian di situ terjadilah ternyata ada transaksi laut gitu. Itu yang kemudian minta disegerakan untuk dibuka begitu ya? Dibuka dong, harus terang benderang gitu. Apa setelah ini yang kemudian ini ingin Anda perjuangkan bersama dengan teman-teman nelayan melihat secara aksi sebenarnya sudah jalan ya, pagar laut ini sudah mulai dibongkar, kemudian juga akan ada sanksi yang akan dijatuhkan kepada pihak-pihak yang tadinya tidak bertanggung jawab. Apa yang Anda lakukan setelah ini, Pak Khalid? Ya alat negara nih, alat-alatnya ini harus dibersihkan.
harus dibersihkan dari penyakit-penyakit itu, dari parasit-parasit yang ada di dalam tubuh negara ini. Udahlah, sudahi. Negara ini negara besar. Kalau saya pernah ngobrol saya dengan seorang profesor namanya. Artinya mereka-mereka yang menjabat. Ya, mereka-mereka yang menjabat Oke. harus dibersihkan dari kepentingan-kepentingan pribadinya, suap menyuap, korupsi segala macam. Tolonglah udah, sudahi. Ini bukan zamannya lagi, hidup sementara lah gitu kan. Kasihan rakyat banyak kan. Anda ingin melakukan penuntutan juga mungkin? Iya, ya harus lah. Oke. Harus itu, Mbak. Karena rakyat adalah pemegang asli kedaulatan negara itu rakyat. Harus nurut sama rakyat. Oke. Kalau nggak nurut ya tadi itu saya bilang. Lagi-lagi saya bilang, bahaya kalau rakyat sudah marah. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya, Pak Khalid. terima Sehat kasih. selalu. Ya. Kita temukan fakta selanjutnya. Pembongkaran pagar laut terus dilakukan setiap harinya hingga hari ini. TNI Angkatan Laut menargetkan 10 hari Laut Tangerang harus sudah bersih dari pagar bambu. Sementara itu para nelayan terus berharap kepada pemerintah agar pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam memerangi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan laut, khususnya yang merugikan para nelayan. Di sisi lain, kuasa hukum dari PT Agung Sedayo Group Mu'anas Alaidit buka suara dan ia pun mengaku telah membeli lahan tak jauh dari pagar laut berada di Desa Kohot yang ia lakukan transaksi tersebut ini pada tahun 2022 pemirsa, dan lahan tersebut ini sudah bersertifikat hak guna bangunan. Lantas seserius apa pemerintah ini akan menindak pihak-pihak yang kemudian ini terlibat dalam kasus kafling laut ini? Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.